Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, malam ini di Indonesia malam tanggal 6 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Sebuah karunia tatkala Allah memperkenankan bagi kita untuk belajar lagi di kondisi pandemi yang memang belum selesai, yang kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengangkat bala ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah, kenapa harus ditunda? Mungkin sebagian akan berpikir bahwa tema ini adalah tentang pernikahan. Tentang pemuda-pemuda yang menunda pernikahan karena harus memiliki segala fasilitas yang menunjang kehidupan ini. Rumah, mobil, pekerjaan yang sudah mapan. Tapi bukan hal itu yang hendak kita bicarakan. Kajian kita ini berkaitan dengan umur kita yang terus bertambah, namun kita nggak sadar-sadar. Dosa-dosa terus kita kerjakan, dan kita tidak segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang berpikir nanti dia akan bertobat. Ahibati fillah, kita bersama mengetahui bahwasanya udah menjadi kodrat manusia dia itu melakukan dosa. Bahkan kita akan mengatakan itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Iya betul. Tapi Allah Jalla Jalaluh tidak menyukai perbuatan dosa. Dia menghendaki dosa itu terjadi. Ada hikmah di sana. Tapi dia tidak menyukai perbuatan dosa itu dilakukan oleh manusia. Apa yang dia sukai? Tatkala hamba ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan Allah benci kepada para pelaku dosa. Ahibati fillah, kita tidak pernah tahu kapan umur kita berakhir. Khususnya di hari-hari ini. Tadi mungkin ada kawan kita yang meninggal dunia. Di Indonesia jumlah yang terinfeksi COVID-19 terus bertambah. Jumlah kematian terus bertambah. Belum kematian yang karena penyakit-penyakit yang lainnya. Belum kematian yang karena tabrakan. Belum kematian yang mungkin bukan karena apa-apa, tapi karena ajal dia memang sudah tiba. Orangnya sehat, mungkin dia olahragawan, tapi waktu dia sudah tiba. Ahibati fillah, ana yakin semua ingin mati husnul khatimah. Tapi kalau kita menunda-nunda taubat, kayaknya sulit kita dapat husnul khatimah. Sebagaimana orang yang menunda-nunda untuk naik kereta. Akhirnya kereta itu berangkat dan dia belum berangkat. Orang-orang yang menunda-nunda untuk berangkat ke airport. Waktunya masih panjang. Sampai airport, dia ketinggalan pesawat. Dan itu yang mungkin akan terjadi dengan orang-orang yang menunda-nunda tobat mereka.
Kenapa harus ditunda? Yang akhirnya orang yang menunda-nunda tobat ini seperti yang Allah ceritakan di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Coba kita baca ayat ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barazaun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka adalah barzah, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Barakallahu fikum. Ya, sebenarnya ucapan ini bukan hanya ucapan orang kafir. Ucapan orang-orang yang menunda untuk berbuat amal kebajikan. Dia ingin dibalikin ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan. Dia ingin berbuat amal soleh. Berarti ketika hidup, dia sibuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Ahibati fillah. Karena apabila ruh sudah sampai ke kerongkongan, tatkala manusia sudah yakin dia mati, nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yang ada angan-angan belaka. Minta dibalikin ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Untuk bertobat dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Karena di hadapan mereka ada neraka yang membara. Dan mereka yakin ternyata semua yang dia kumpulkan dalam kehidupan dunia, dia tinggalkan di belakang mereka. Semua kelezatan yang pernah dia rasakan, dia lupa. Yang ada azab yang menanti mereka. Ahibati fillah. Di surat An-Nisa ayat 17-18. Allah Azza wa Jal menjelaskan. Siapa sih yang akan diterima tobatnya? Jangan sampai kita terlambat, ya nggak bisa diterima lagi kita punya niat untuk bertobat. Coba kita baca di surat An-Nisa ayat 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Walaisatit taubatu
taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta iza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah jelaskan. Siapa sih yang diterima tobatnya? Yang berbuat dosa bijahalatin, karena tidak mengerti. Bukan tidak mengerti hukumnya, tapi tidak mengerti dengan dampak dari dosa yang dia kerjakan. Tidak mengerti dengan murka Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para ulama menjelaskan yang membuat orang itu bertobat atau yang mendorong dia untuk menyesali perbuatan dia tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jalla dan mengetahui hukuman yang akan ditimpa oleh dia. Kalau dia nggak paham dengan hukuman itu, santai dia. Tapi tatkala dia mengerti bahwa dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, maka dia akan menyesal. Maka di sini penting buat orang yang menunda-nunda tobat untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara hukum, banyak orang ketika berzina, dia tahu zina itu dosa. Dia tahu membunuh itu dosa. Dia tahu berjudi itu dosa. Dia tahu riba itu dosa. Tahu. Tapi dia tidak tahu dengan azab Allah yang menanti dia sebenarnya. Kemudian dia segera bertobat, tidak menunda-nunda. Yang tidak diterima siapa? Oh, yang mereka terus berbuat sayyiat. Dosa-dosa terus-terusan dia lakukan. Sampai ajal menjemput dia. Baru dia mengatakan, ini tubtul an. Sungguh aku benar-benar bertobat. Sekarang nih aku tobat nih. Nggak ada. Subhanallah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Semuanya Allah jelaskan. Tapi kadang-kala kita nggak mau baca Quran. Kita sibuk baca yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir." Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Kalau udah nazak tuh nggak diterima. Ahibati fillah, nih teman-teman yang ada di Eropa nih. Biasanya melihat orang-orang itu disiplin banget. Mereka dimotivasi untuk tidak terlambat. Dimotivasi untuk tepat waktu. Dimotivasi untuk tidak malas. Dimotivasi untuk tidak menunda-nunda. Segera kerjakan yang bisa dikerjakan hari ini, jangan ditunda besok. Kalau dalam urusan dunia, kita bersegera. Berlomba-lomba. Tapi dalam urusan akhirat kita santai. Padahal urusan dunia Allah Azza wa Jalla mengatakan
Alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan tanah ini landai buat kalian, bumi ini landai buat kalian. Jalanlah kalian, jalan aja. Nggak usah berlarian mencari dunia. Kenapa? Karena engkau sedang berburu bayanganmu sendiri. Semakin kencang dia pergi. Jalan aja santai. Tapi untuk ke masjid, fas'au ila dzikrillah. Segera menuju ke zikrullah. Untuk taubat, Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah dengan bertobat. Dengan meminta ampunan Allah Azza wa Jalla dan surga Allah Azza wa Jalla. Dan dalam urusan menuju kepada Allah, Allah katakan fafirru ilallah. Lari engkau menuju kepada Allah. Lari. Tanpa menoleh ke belakang. Itu namanya firar. Ahibati fillah. Tapi kita manusia. Manusia itu imannya memang naik turun. Kita merasakan kadang-kala semangat, kadang-kala malas. Seringkali kita lupa, perlu diingatkan. Itu manusia. Dan itu manusiawi. Tapi jangan terus-terusan. Teguran-teguran Allah berikan. Penyakit yang menimpa, pandemi yang sedang melanda, kondisi ekonomi yang sulit, itu salah satu peringatan Allah Azza wa Jalla. Tidaklah bala turun kecuali karena dosa dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia sibuk menggarap vaksin. Dia pikir ini dengan vaksin selesai semua urusannya. Oke, selesai urusannya. Mudah-mudahan selesai dengan vaksin. Allah bisa turunkan virus yang baru. Yang belum ada sebelumnya. Yang dunia akan kembali lockdown. Tapi kita kadang-kala fokus kepada materi. Ini virus, ya udah. Siapa yang menciptakan virus ini? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menciptakan laron? Siapa yang menciptakan nyamuk? Siapa yang menciptakan bakteri? Allah Azza wa Jalla. Seharusnya kita berpikir lebih ke depan lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia visioner ya, engkau visioner cuma sampai mati doang. Setelah kematian. Allah Azza wa Jalla pernah menegur para sahabat Nabi. Kira-kira setelah 14 tahun turunnya Al-Quranul Karim. Atau 13 tahun setelah turunnya Al-Quran Karim, Allah tegur para sahabat Nabi. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Hadid ayat 16. Nah. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fadola alaihim Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras.
dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Subhanallah. Itu dampak buruk dari menunda-nunda tobat. Nanti akan beramal soleh, nanti akhirnya hatinya jadi keras. Faqasat qulubuhum. Apa belum tiba waktunya untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jal, untuk mengikuti kebenaran? Allah peringatkan. Sehingga mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab yang mereka menunda-nunda nanti pada akhirnya hatinya jadi keras. Kenapa? Karena dosa ini memberikan nokta hitam di jantung kita. Satu dosa, satu nokta. Dua dosa, dua nokta. Terus ya, ketika antum menunda tobat, antum kan ada niat lah. Orang itu insya Allah selama dia beriman kepada Allah, dia berpikirlah insya Allah Ustaz, anak akan berubah, anak akan jadi lebih baik. Insya Allah Ustaz, doakan anak belum dapat hidayah. Terus ditunda, tunda. Tahu-tahu hatinya keras. Nasihat nggak lagi berguna buat dia, jemaah. Ini dampak buruk dari menunda-nunda taubat. Ahibati fillah, ada sebuah penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang menunda taubat. Beliau mengatakan mensegerakan taubat itu adalah kewajiban. Jadi taubat segera itu wajib. Wala yajuzu ta'khiruha, enggak boleh. Oh besok aku mau taubat. Hari ini kau berbuat dosa, lalu berpikir insyaallah besok aku akan taubat. Fama ta'akhkharaha asabit ta'khir. Kalau dia menunda, maka dia punya dosa baru, yaitu dosa menunda. Kalau kemudian dia bertobat atas dosa yang dia lakukan, dia bertobat dengan taubatan nasuha. Umpamanya dia mengatakan, ya Allah aku bertobat dari perbuatan zina. Dia, na'udzubillah, mungkin berzina ya 1 tahun yang lalu. Kemudian tahun ini dia bertobat. Dia bertobat dari dosa zina. Tapi dia lupa bertobat dari dosa menunda tobat. Itu dosa juga. Jangan sampai akhirnya kita ini merasa sudah bertobat. Nih sebagian kawan-kawan merasa sudah bertobat. Alhamdulillah Ustaz, Anda udah bertobat, Anda udah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau tobat dari apa? Tobat dari riba Ustaz, Alhamdulillah. Taib. Setelah berapa tahun kau tinggalkan riba? 10 tahun. Engkau tunda 10 tahun itu. Punya dosa 10 tahun bukan dosa riba. Dosa menunda taubat dari riba. Itu pun perlu taubat lagi. Ahibati fillah. Para ulama menjelaskan tentang orang yang menunda taubat ini. Mampu, semua orang itu punya kemampuan untuk meninggalkan dosa. Nggak ada yang mau, Ustaz, anak nafsunya besar sekali, anak ambisinya besar sekali. Sama sama semua orang. Kita semua punya nafsu yang kata Allah Azza wa Jal, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu jiwa manusia benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Sama. Hanya saja kembali kepada tekad kita untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama mencontohkan orang yang menunda tobat ini seperti orang yang mau mencabut pohon. Di depan rumah dia ada pohon mangga. Dia mengatakan, aku mau cabut pohon ini. Ganggu pohon ini. Bukan di sini tempatnya. Tapi dia malas, nantilah. Sekarang aku lagi capek. Dia tunda-tunda. Tambah setahun, tubuh dia semakin lemah. Pohon itu semakin kuat. Sehingga gak bisa dia cabut.
Itu yang terjadi dengan dosa yang kita lakukan. Jiwa kita nih, kalau kita tunda setahun, maka dia akan terbiasa melakukan dosa itu, sehingga dia semakin kuat, dan kita semakin lemah. Akhirnya kita nggak jadi tobat lagi. Makanya kalau lihat ada orang-orang yang bertahun-tahun yang nggak tobat-tobat, berat memang dia untuk tobat. Kalau ditanya, Mas, antum masa nggak kepingin tobat? Ya kepingin Ustaz, cuma nggak tahu, berat sekali Ustaz. Ya tadi, pohon itu sudah besar dan engkau lemah. Maka kalau seperti itu, engkau harus lebih menguatkan dirimu. Menundukkan jiwamu. Mau tidak mau, dengan perjuangan yang lebih keras lagi. Daripada kalau tahun lalu antum sudah cabut tuh pohon. Selesai seharusnya. Tapi antum menunda. Subhanallah jamaah. Ketika manusia menunda hal itu, maka dia akan merasakan dampaknya. Ahibati fillah. Di surat Hud ayat 3. Allah Azza wa Jalla berfirman. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah fa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Barakallahu fikum. Lihat tuh. Kita ini kadang kala menunda tobat karena kita masih sedang asyik dengan dosa kita. Kita masih merasakan kelezatan dan kenikmatan dosa yang dikerjakan. Padahal kalau engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada kenikmatan dosa yang kau kerjakan. Kenapa? Orang yang berzina. Kenapa Anda contohkan dengan zina? Sekarang di Indonesia ini marak, na'udzubillah ya, prostitusi. Kasus-kasus perzinaan. Yang mungkin dia berpikir di situ ada kenikmatan. Ada sedikit kenikmatan di sana. Dibalut dengan kepedihan. Antum lihat, orang kalau berzina sembunyi-sembunyi. Tapi orang kalau menikah rame-rame. Orang kalau menikah itu undang sana, undang sini. Bahkan di situ ada darbuduf, memukul rebana ya, untuk mengumumkan kepada orang, ini loh pernikahan nih loh. Jadi ketika engkau bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah akan berikan kenikmatan kepadamu. Sampai batas waktu yang ditentukan, ajal datang, selesai. Tapi tadi, ketika orang menunda-nunda taubat dia, dan tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kenikmatan dosa itu gak jadi nikmat buat dia. Bahkan jadi petaka buat dia. Di antaranya COVID-19 ini. Bukankah Nabi SAW mengatakan, وَمَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ hatta yu'linu biha, dan tidaklah perbuatan zina, LGBT dan yang semisalnya nampak di satu kaum, kemudian mereka mengumumkannya tanpa malu-malu. Melainkan Allah akan timpakan kepada mereka penyakit-penyakit,
wabah-wabah yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Terus apa nikmatnya dosa kalau berakibat dengan seperti yang kita rasakan sekarang? Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau suri tauladan kita, telah memberikan contoh dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Itu Nabi SAW duduk, beliau mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari. Dan Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, juga meriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, tubu ilallah wastaghfiruh. Bertobatlah kalian kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali. Itu beliau bertobat dalam sehari mi'ata marrah. Bagaimana dengan kita? Berapa kali kita bertobat hari ini? Jamaah rahimakumullah. Apa syarat taubat? Ya, para ulama menjelaskan bahwa syarat taubat yang pertama, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, menyesali atas apa yang terjadi. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian, apabila dosa yang dikerjakan bentuknya kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia dalam urusan harta atau urusan kehormatan atau urusan jiwa, maka ada syarat keempat, yaitu dia minta dihalalkan dari orang yang dia zalimin atau dia kembalikan hak orang tersebut. Ahibati fillah, itu yang disebut dengan taubatan nasuh, bukan taubat sambal, bukan tobat tomat. Habis tobat kumat lagi. Tobat sambal, ya banyak orang ketika makan sambal kepedesan dia nggak mau makan lagi, tapi besok dia rindu lagi sama itu sambal. Di surat At-Tahrim ayat 8, Allah mengajak orang-orang yang beriman agar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yauma la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana
innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah pada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Subhanallah. Ya, kita ini yang beriman dipanggil supaya nggak lupa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Disinilah taubatan nasuha akan memberikan dampak yang positif. Dosa-dosa akan diampuni, dimasukkan ke surga pada hari di mana Allah akan berbagi cahaya nantinya. Dan Allah tidak akan menghinakan, tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beriman. Ahibati fillah, makna taubatan nasuha, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hiya an yakuna al-abdu nadiman ala ma madha. Taubatan nasuha itu di mana seorang hamba menyesali apa yang telah terjadi, mujmi'an ala an la ya'uda fi, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Al-Kalbi mengatakan tentang taubatan nasuha, yang mengatakan ayyastaghfira bil lisan. Lisannya beristighfar, mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa yandam bil qalb, dan hatinya penuh dengan penyesalan. Wa yumsik bil badan, dan tubuhnya dia jaga raganya untuk tidak mengulangi itu dosa. Itu taubatan nasuha. Sa'id ibn Musayyib mengatakan taubatan tansahuna biha anfusakum. Taubat yang kalian menasihati jiwa kalian di sini. Jadi benar-benar dikatakan engkau ini berbuat dosa, cukup sudah. Sampai kapan mau berbuat dosa? Nggak malu dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang membantu orang untuk menyesali perbuatan dosa itu? Ini rukun tobat yang paling besar, yaitu menyesal. Karena yang lainnya itu nyusul nantinya. Kalau sudah ada penyesalan di diri kita, insya Allah ya mau nggak mau kita akan tinggalkan dosa tersebut. Dan kita akan bertekad untuk tidak ngulangi. Di antara yang membantu orang itu untuk menyesal, pertama Rasul SAW mengatakan an-nadamu taubah. Menyesal itu udah taubat, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, para ulama menjelaskan yang membantu orang untuk untuk menyesal, yang pertama adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, setelah sebelumnya dia bodoh. Makanya masa sebelum taubat itu, sebelum datangnya Islam disebut masa jahiliyah, ya dia masih bodoh pada waktu itu. Dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang mengenal Allah itu akan takut sama Allah. Sehingga Allah Azza wa Jalla menjelaskan di antara hamba-hambanya yang takut sama Allah siapa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Para ulama. Mereka itu orang-orang yang takut sama Allah SWT. Semakin kenal, dia semakin berhati-hati. Ketika dikatakan di pasar ini, mamanya ada Pak Afan, di pasar, ada sebuah pasar, dikatakan di situ ada 20 orang positif COVID-19. Kira-kira antum akan ke pasar nggak? Nggak mungkin ke pasar. Waduh, jangan sudah. Kenapa saat ini masyarakat itu kalau sakit nggak mudah-mudah berangkat ke rumah sakit? Dia tahu. Apa yang dia ketahui? Banyak virus di rumah sakit. Bisa jadi sakit pilek sampai rumah sakit jadi COVID-19. Ilmu nih yang membuat orang jadi takut.
Apa kata Nabi SAW tentang ilmu ini? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu yang membuat orang menyesal. Tapi kadang-kala nih orang diajak ngaji, diajak belajar, yuk ikut kajian tentang agama kita ya, tentang tauhid ya, kita belajar tentang syahadat yang kita baca selama ini, mungkin kita belum menghayatinya. Nggak mau. Kenapa? Sebagian mereka mengatakan kalau belajar agama nanti banyak yang nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Subhanallah. Dengan belajar, engkau akan semakin bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua yang membantu hamba untuk menyesal adalah kalau tadi mengenal Allah, yang kedua ini mengingat Allah setelah sebelumnya kita lalai. Karena ada orang kenal sama Allah, dia belajar, tapi kadangkala ya ketika iman dia sedang turun, dia jadi lupa. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikan peringatan. Peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Dia beriman, cuma lupa gitu loh. Ya, dia mengikuti nafsunya sedikit. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 nanti bisa dibaca. Ketika Allah menyebutkan tentang surga yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Ternyata orang-orang bertakwa itu bukan orang yang bersih dari dosa, enggak. Mereka walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, kalau mereka melakukan perbuatan dosa besar atau mereka melakukan dosa kecil, menzalimin diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat sama Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, mengingat Allah mengantarkan mereka untuk bertobat kepada Allah SWT. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, dan Ali mengatakan wa sadaqa Abu Bakar, dan benar yang disampaikan Abu Bakar. Abu Bakar mendengar Rasul SAW bersabda, ma min rajulin yudhnibu dzamban, tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan dosa, thumma yaqumu fayatatahhar, kemudian dia berdiri wudu bersuci, thumma yusalli, kemudian salat, thumma yastaghfirullah illa ghafarallah, kemudian dia istighfar, niscaya Allah mengampuni dia. Makanya kita mungkin dengar ada yang namanya salat taubat. Itu salah satu bentuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian Rasul SAW membaca firman Allah yang tadi, yang di surat Ali Imran ayat 135. Ahibati fillah. Yang ketiga, yang membantu hamba untuk menyesal sehingga dia tidak menunda-nunda taubat, yaitu rasa takut dari makar Allah Azza wa Jalla. Setelah sebelumnya kita merasa aman. Mungkin antum naik motor dan tidak pernah balik ke rumah lagi. Berita-berita, ya orang yang ditabrak, yang kepalanya terlindas oleh truk. Yang kadang-kala dia duduk di warung, tahu-tahu ada truk yang nyasar, menabrak itu warung. Ada yang jatuh ke lembah, ke jurang. Kita nggak tahu. Tadi ada yang kena penyakit yang kemudian dia koma. Apa sempat taubat kalau engkau koma dan kau tidak sadar? Subhanallah. Maka Allah mengingatkan ya. Nanti bisa dibuka di surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 61 ya. Tentang orang-orang yang Allah berikan, ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin. Kau lihat tuh orang-orang yang kita kasih harta, kita kasih anak, apakah mereka berpikir itu kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka? Balla yash'urun, mereka enggak sadar. Mereka sedang diluluh. Maka tatkala orang takut
takut mati dalam kondisi berbuat dosa dan belum bertobat, maka itu akan mendorong dia untuk menyesal dan tentunya bertobat. Hal yang keempat adalah berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa. Nggak boleh seorang yang beriman itu putus asa. Ini bisikan setan. Kadang-kala kita ini udah berbuat dosa. Ana berbuat dosa, umpamanya kan ana udah 10 tahun Ustaz, ana 20 tahun. Lalu ada bisikan yang mengatakan, aduh engkau nggak mungkin tobat. Engkau tobat balik lagi, engkau tobat balik lagi, udah nggak diterima tobatmu, nggak tahu malu engkau. Itu kadang-kala datang bisikan seperti itu yang memang mendorong hamba untuk tidak bertobat. Akhirnya ketika perasaan itu ada di diri dia, gimana dia mau tobat? Kayaknya ana nggak ada gunanya tobat. Enggak. Bertobatlah engkau. Engkau mengulangi perbuatan dosa. Tobat lagi. Jangan ditunda. Ustaz, ana takut nanti melakukan dosa lagi. Nanti nggak tahu. Antum besok aja mati. Nggak tahu. Mungkin bulan depan berbuat dosa. Sekarang antum bertobat. Bertekad untuk tidak ngulangi. Dan urusan nanti besok. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kau bertekad untuk tidak ngulangi. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, terus berbuat dosa mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Kalau engkau datang menjumpai Allah dengan sepenuh bumi ini dosa, Allah akan menjumpaimu dengan sepenuh bumi ini ampunan. Terus kenapa engkau menunda tobat? Kembali kepada Allah. Ahibati fillah. Kemudian orang yang menyesal, dia akan memetik buah yang indah dalam perjalanan hidup dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, dia akan senantiasa merasa pedih dengan dosa yang dia kerjakan. Ya, itu akan menemani dia. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'min, orang yang beriman itu gimana dia memandang dosa? Yara dhunubahu, dia memandang dosanya ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seakan-akan dia itu sedang duduk di bawah lereng gunung. Dia ngelihat ke atas, takut gunung itu longsor dan menimpa dia. Beda sama orang fajir. Itu orang yang tidak menyesal dengan perbuatan dosa. Yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Dia memandang dosanya itu seperti lalat yang melewati hidungnya. Faqala biha kadza, lalu diginikan udah terbang tuh. Diginikan lalat tuh terbang udah. Berbeda dengan seorang beriman tadi yang dia menyesali dosa yang dia kerjakan. Akhirnya akan berdampak dia selalu takut sama Allah SWT. Dia tidak merasa aman. Yang kedua, kalau dia menyesal tadi, dia akan memiliki keinginan untuk tidak ngulangin itu dosa. Bahkan dia benci untuk ngulangi itu dosa. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dia takut. Ketika Rasul SAW mengatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang melakukannya, niscaya dia akan mendapatkan lezatnya keimanan, manisnya keimanan ini. Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasul yang lebih dia cintai daripada segala-galanya. Yang kedua, dia mencintai orang lain karena Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka.
Kemudian yang ketiga, orang itu kalau menyesal, dia akan meninggalkan itu dosa. Makanya kalau tadi kita lihat, sabda Nabi SAW yang menjelaskan, an-nadamu at-taubah. At-taubah an-nadam. Taubat itu menyesal. Jadi kalau sudah menyesal, engkau itu akan benci untuk mengulangi itu dosa. Engkau akan punya tekad untuk tidak mengulangi itu dosa. Kemudian engkau akan meninggalkan itu dosa. Karena nggak mungkin orang menyesal terus dia melanjutkan dosa yang dia kerjakan. Ini sesuatu yang sulit untuk dapat dicerna oleh akal sehat. Hibati fillah. Kemudian buah yang keempat, ya dia akan memiliki tekad. Kalau yang tadi awal dia berangan-angan untuk tidak ngulangin, tapi yang buah yang keempat, dia akan menumbuhkan tekad di diri dia untuk tidak mengulangi dosa yang dia kerjakan. Dan dalam kondisi tobat ini jamaah, hendaklah kita memperbanyak amal soleh yang dengannya insya Allah ya kita akan terjaga. Karena kita tahu hati kita sudah banyak nokta hitamnya. Dengan kita bertobat, insya Allah dibersihkan, kemudian dirawat itu hati. Apa yang merawat hati? Amal soleh, berzikir, membaca Al-Quranul Karim, menjauhi teman-teman yang buruk, agar tobatmu menjadi sempurna. Hada, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas kajiannya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Mungkin boleh saya langsung share screen, Ustaz? Naam, tafadhal. Dibaca mungkin? Ini untuk pertanyaan yang pertama, Ustaz. Naam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim serta keluarga selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Ustadz, Ana selalu takut dikejar oleh dosa-dosa tersembunyi yang dulu pernah Ana lakukan. Meski Ana tetap tidak meninggalkan salat, tapi seringkali Ana lalai dan mengerjakan dosa-dosa tersembunyi. Kini Ana sudah bertaubat total. Ana perbanyak amalan-amalan sunnah, Ana jauhi musik dan gaya-gaya hidup yang total fokus pada dunia. Pertanyaannya, apa tanda-tanda taubat kita diterima Allah, Ustaz? Untuk semakin menenteramkan dan memberikan semangat pada Ana, Ustaz. Ana takut sekali bila taubat Ana masih ada kekurangan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Iya. Tadi ingat Ana bacakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ada taubat dari dosa, ada taubat karena menunda taubat. Jadi kalau syarat-syarat taubat itu dipenuhi, insya Allah Allah akan terima. Seperti sholat yang kita lakukan, tiap hari kita sholat. Diterima enggak sholat kita? Antum penuhin syarat-syarat dan rukunnya. Setelah itu serahkan sama Allah SWT. Ketika ada kekurangan, disinilah kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW tidak berhenti beristighfar dan bertobat. Jadi jangan sampai ketika antum sudah bertobat, lalu antum berhenti bertobat. Terus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tobat ini makom yang agung, makomnya seluruh umat manusia. Pada waktu memulai perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, dia beristighfar, dia bertobat. Di tengah-tengah dia beristighfar, dia bertobat. Di akhir hayat dia beristighfar, bertobat. Akhir surat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba."
Itu ayat, itu surat turun di akhir hayat Nabi SAW. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk beristighfar, untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hamba ini berbaik sangka sama Allah, tapi tidak meninggalkan tobat. Sehari antum istighfar paling tidak 100 kali. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Apa tanda diterimanya tobat kita? Ya, mungkin sama dengan tanda diterimanya amal soleh. Tobat yang diterima insya Allah akan melahirkan amal-amal kebajikan. Jadi kalau antum setelah bertobat, antum semakin baik ya. Antum tidak congkak, antum tidak sombong, antum tetap takut sama Allah Azza wa Jalla. Karena dalam beribadah kepada Allah ini memang kita harus menyetabilkan antara khauf dan raja. Rasa takut tetap ada, rasa harap tetap ada. Sebagian ulama mengatakan kalau engkau lagi sehat, maka rasa takut yang diperkuat. Tapi kalau engkau lagi sakit, rasa harap yang diperkuat. Namun sejatinya kita nggak boleh beribadah meninggalkan salah satu dari keduanya. Yaitu rasa takut dan rasa harap. Jadi antum berbaik sangka sama Allah, Allah maha menerima taubat. Tapi antum berburuk sangka sama diri antum. Takut tadi, antum sudah bertobat dari dosa, tapi belum bertobat dari menunda tobat itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Ini kebetulan ada juga yang sudah, beberapa orang yang sudah raise hand. Untuk kesempatan pertama mungkin kita berikan ke Bu Tati. Silahkan di-unmute Bu Tati. Bisa. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini berusaha, personally, diri saya, berusaha lebih baik setiap hari. Tapi tidak pernah berhasil so far sampai sekarang. Setiap hari mesti ada yang ingin marah, mesti ada yang saya tidak akan ulangi mau dengar itu lagi. Dengar lagi, sehingga timbul suudon, timbul rasa tidak enak. Bagaimana ini untuk mengatasi sehingga ini tidak timbul terus-menerus? Karena ini setiap kehidupan. Saya rasa pada diri saya yang saya mau berusaha, betul-betul berusaha. Cuma subhanallah, sangat sulit. Mungkin ada sesuatu hal yang saya tidak ngerti atau tekniknya kurang masuk di otak saya. Mohon dijelaskan ini. Nah, Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Kadangkala kita udah berusaha, tapi kok belum berhasil. Sepertinya usaha kita yang belum maksimal. Kenapa? Allah Azza wa Jal berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjuang dalam rangka mencari keridhaan kami, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Pasti. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Maka seorang muslim tatkala dia merasa tadi kok sulit ya. Bisa jadi memang seperti yang dicontohkan para ulama, pohonnya udah besar. Jadi ternyata kita ini bertahun-tahun melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Sehingga membuat pohon itu jadi besar, sulit untuk kita cabut. Karena kondisi kita lemah. Pohonnya semakin kuat, tubuh kita semakin lemah. Terus apa yang harus kita lakukan? Maka kuatkan diri kita. Salah satunya, dawamkan baca zikir pagi dan petang. Bersama artinya. Karena banyak di antara kita yang membaca zikir pagi dan petang hanya lewat di lisan. Sama artinya. Hayati. Bahwa ketika membaca 3 surat tuh. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad ya. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Lalu membaca qul a'udzu birabbin nas. Kita hayati. Lalu baca zikir yang lainnya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dawamkan hal itu. Kemudian yang kedua, dawamkan istighfar 100 kali. Jadi pagi hari kalau bisa setelah sholat duha, istighfar tuh 100 kali. Karena ini dalam rangka tadi menguatkan jiwa kita. Tadi kan ibu yang bertanya mengatakan, anak kepingin untuk meninggalkan ini tapi nggak bisa. Kembali lagi. Maka dawamkan hal itu untuk memperkuat fisik kita. Contohnya ini mungkin yang sekarang ini COVID-19 ini. Dikatakan virus itu kalau imun tubuh kita kuat, dia itu tidak akan masuk. Tapi kalau dalam kondisi lemah, dia akan masuk. Maka sekarang bagaimana memperkuat diri kita dengan zikir pagi dan petang, istighfar ya. Kemudian jauhi perkara-perkara yang membuat kita terjebak dalam dosa itu lagi. Kalau itu kawan, jangan berkawan lagi sama dia. Ingat cerita yang membunuh 100 orang? Apa nasihat ustadznya? Jangan kembali ke kampungmu engkau. Cari kampung lain. Jadi kita pun dalam rangka menjaga diri kita, kalau memang ada kawan yang menyebabkan kita berbuat dosa lagi, tinggalkan tuh kawan. Anak kalau kumpul sama dia, ghibah lagi ustadz, ngomongin orang lagi. Sedangkan anak ya mau ngasih tahu nggak enak, ya udah tinggalin. Oh nanti nggak enak diomongin orang ini lagi. Ketika engkau takut jadi omongan meninggalkan majelis yang penuh dengan dosa itu, maka engkau akan terjebak ke dalam dosa itu lagi. Kemudian berdoa, minta sama Allah Azza wa Jalla agar engkau dibantu untuk menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Terus doa, duduk berdoa ya. Seperti doa Nabi SAW. Beliau mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan hatiku, dari kejahatan air maniku. Perlu kita minta sama Allah. Karena panca indera ini adalah pintu-pintu dari dosa itu masuk ke diri kita gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, saya akan share kembali screen-nya. Begini pertanyaan Ustaz. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita bertaubat atas kesalahan atau kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain yang sudah meninggal? Mungkin ini terkait dengan tadi penjelasan Ustaz, kalau orangnya masih hidup, kita minta dihalalkan atau mengembalikan haknya. Nah, iya jemaah, subhanallah ya. Gimana kalau orang itu udah mati? Kadangkala kita ini menunda-nunda taubat. Bukan kitanya yang mati, orang itu yang mati. Ketika orang yang kita zalimin telah meninggal dunia, selesai sudah, ketutup tuh pintu. Untuk minta dihalalkan sama dia, dia udah mati. Kalau harta, mungkin kita bisa balikin ke keluarganya. Karena akan jadi milik ahli waris. Tapi kalau berkaitan dengan kehormatan, kita suka ghibain dia, kita pernah mukul dia, kita pernah memaki dia, nggak bisa kita minta maaf kepada keluarganya. Terus apa yang harus dilakukan? Dia engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan syarat tobat tadi. Meninggalkan, menyesali, bertekad untuk tidak ngulangin. Itu tobatmu kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggal satu yang memang belum bisa dipenuhi karena orang yang sudah meninggal dunia. Terus caranya gimana? Banyak-banyak doakan itu orang yang pernah engkau sakiti. Engkau doakan dia. Allahumma gfir lahu, sebut namanya fulan, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini dalam rangka persiapan nanti ketika pada hari kiamat orang itu akan nuntut. Karena kalau urusan sama Allah, Allah itu ghafurur rahim. Tapi urusan sama manusia, manusia itu pelit ya, pelit cinta sama harta.
Oleh karena itu kita kalau minta maaf sama Allah, mau 1000 kali engkau berbuat dosa, lalu engkau minta maaf sama Allah Azza wa Jal, Allah akan terima. Tapi sama manusia, 3 kali engkau berbuat kesalahan, yang keempat kali nggak mau kenal lagi sama dia. Bahkan dia mengatakan udah urusannya di akhirat nanti. Ya, itu manusia. Makanya engkau perlu persiapkan dengan banyak mendoakan orang itu dengan harapan ketika dia nuntut ada yang bisa engkau bayarkan kepada dia. Ya salah satunya doa-doa yang sudah engkau bacakan untuk dia. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin ada 2 pertanyaan yang kira-kira intinya sama nih Ustaz. Mungkin bisa saya gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai riba tadi Pak Ustaz. Ana kan baru hijrah dan alhamdulillah Ana sudah paham dan sering mendengar cerita tentang dosa riba. Tapi orang tua Ana masih terlibat di dalam riba tersebut. Bagaimana cara menyampaikan dengan baik ke orang tua Ana, soalnya Ana takut jadi anak yang durhaka. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Mungkin Masya Allah. Mirip pertanyaannya dengan pertanyaan yang berikut nih Ustadz, jadi mohon bisa saya gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Terkait dengan warahmatullahi wabarakatuh. taubat dan dosa, izin menanyakan mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah ini kewajiban setiap orang? Padahal kami bukanlah seorang dai. Dan bagaimana batasan nahi mungkar bagi orang biasa, bagi orang yang tidak memiliki power untuk berbuat sesuatu. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jamaah rahmakumullah. Yang pertama, ana doakan yang bertanya pertama itu, semoga dia bisa istiqamah ya, dan kita semua istiqamah dalam taubat kita, dalam hijrah kita. Karena setan tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana sikap anak dengan orang tua yang masih terlibat dengan riba? Maka dia punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang tua. Salah satunya yang pertama dia tunjukkan kalau dia sudah resign, umpamanya dia sudah meninggalkan itu riba. Ya. Kemudian mungkin dia perlu duduk sama orang tua. Jangan bicara riba dulu. Duduk sama orang tua, bicara tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bicara tentang kasih sayang Allah Rabbul Alamin. Kemudian bicara tentang akhir dari kehidupan ini sama orang tua. Ya Allah, ayah ya, ternyata kita semua bakal mati ya. Atau ketika engkau dapat berita kawanmu meninggal dunia, Allah fulan meninggal, ayah kasihan ya. Harta yang gak ada yang dibawa, ini itu. Setelah itu, baru kita bisa bicara tentang hukum riba. Kenapa orang itu berbuat dosa? Bisa jadi karena ketidaktahuan dengan hukum. Atau dia tahu hukum, namun memang imannya sedang lemah. Maka tugas kita bagaimana menguatkan iman orang tua dulu nih. Dengan ziarah kubur atau dengan cerita-cerita yang membuat dia semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu ceritakan tentang hukum riba dengan cara bertanya. Atau mengatakan, ayah, afwan ayah, ana ini baru dengar ayah. Ternyata riba itu dosa besar ayah ya. Kayak gini-gini, kita jelaskan. Di situ engkau akan dengar. Apakah ayah sudah tahu hukumnya? Atau ayah memang gak tahu? Sehingga engkau punya kewajiban untuk belajar nih. Sehingga kalau ditanya sama ayah, nanti engkau dapat memberikan jawaban. Tapi kalau ayah mau udah. Gak usah ngomong tentang itu, ya diem tuh. Nanti cari waktu lain ya sambil didoakan orang tua ya. Sambil mengeser sesuatu yang berguna di grup keluarga dengan harapan ada yang mau menyimak. Itu mungkin bisa kita lakukan. Ya, kalau nanti orang tua marah, wajar. Nabi Ibrahim tuh bapaknya marah, bahkan ikut membakar putranya. Tapi tidak dikatakan durhaka. Selama anak ini, ketika dia hijrah, dia semakin peduli sama orang tua ya. Tunjukkan kebaktianmu. Engkau jadi kalau mau keluar izin sama orang tua, datang cari orang tua, punya sedikit rezeki, beli oleh-oleh buat orang tua, mijitin kakinya orang tua, ngobrol sama orang tua. Sehingga orang tua ngelihat anakku ini berubah nih, dia jadi lebih baik.
Semoga dengan cara itu orang tua mau menerima nasihat dari anaknya. Kalau apakah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu bagi setiap muslim? Sebenarnya kewajiban itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berdakwah, kalau sudah ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya kita nggak wajib lagi. Tapi Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat perbuatan mungkar, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ini buat yang memiliki power, buat yang memiliki kekuasaan. Fa in lam yastati' fa bilisani, enggak mampu dengan kekuatannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya. Enggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan setelah itu ya udah, ini yang terakhir, engkau harus mengingkari dengan hatimu. Tapi kalau batasannya gimana Ustaz? Dia orang awam. Semua orang muslim itu punya kewajiban berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi sesuai dengan kemampuan dia. Seorang ayah melihat putrinya, seorang suami melihat istrinya melakukan kemungkaran, jangan berdalih, oh saya Ustaz bukan lulusan pondok Ustaz, saya bukan Ustaz, saya nggak ngerti dalilnya. Ada masalah-masalah dalam agama kita ini yang tidak mungkin muslim itu nggak tahu. Bahkan nggak boleh dia nggak tahu. Seperti apa? Sholat. Apakah hukum sholat engkau nggak tahu? Sehingga ketika melihat anak buahnya nggak sholat, oh anak bukan ustadz, anak nggak berhak menegur. Engkau wajib menegur, apalagi engkau atasan umpamanya. Melihat anak buahnya nggak sholat, paling nggak diingatkan sholat. Ini kewajiban seorang muslim. Jadi buat orang awam yang tidak berilmu, maka tetap dia amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dia di lingkungan tempat dia hidup. Kepada anaknya, kepada pembantunya, kepada kerabatnya. Kalau dia di perusahaan ya kepada teman kerja dia mungkin. Masa temannya nggak sholat dia mengatakan, ya Allah anak bukan ustadz, anak nggak bisa negur dia. Temannya nggak puasa, dia nggak bisa negur karena bukan ustadz. Engkau tahu hukum itu haram. Dan dia tahu hukum itu haram. Tapi apa yang terjadi? Dia lupa. Kenapa kau tidak ingatkan dia? Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Jadi ketika tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan, anak kayaknya kalau ngasih tahu Ustaz akan terjadi keributan besar. Ya dengan hatimu ketika itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan berikutnya mungkin out of topic Ustaz. Mohon izinnya untuk tetap ditanyakan. Nah. Karena sudah dititipkan kami. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa hukum gaji TKW yang bekerja di negeri? Ibu saya seorang TKW, asisten rumah tangga di negeri Malaysia. Tanpa mahram dan data paspor beliau juga dimudahkan oleh agensi supaya bisa masuk bekerja di sana. Serta sekarang visa beliau masih dalam proses permohonan, tapi beliau sudah bekerja di bosnya. Beliau bekerja di sana sudah bertahun-tahun. Beliau bekerja menafkahi keluarga termasuk saya. Dan yang saya ingin tanyakan, saya ingin menggunakan uang nafkah tersebut untuk modal bisnis atau usaha. Apakah ini boleh dan berkah? Bagaimana solusinya Ustadz? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Saya harap ibu saya bisa cepat pulang dan tidak kembali ke sana untuk bekerja. Semoga saya dapat membahagiakan beliau. Allahumma amin. Semoga Ustadz dapat membantu saya menghilangkan keraguan-raguan saya. Amin. Iya. Ini buat anak-anak yang berbakti ya. Kesian kalau ibu kita itu kerja di luar negeri. Kemana bapak kita? Kadangkala demi menyekolahkan anaknya. Demi anak-anaknya kuliah. Seharusnya ibu itu pulang. Engkau yang bekerja. Kalau umpamanya tadi untuk biaya kuliah, nggak harus kuliah orang bekerja. Banyak orang-orang lulus SMA sukses berhasil.
Yang penting niat dan minta pertolongan sama Allah Azza wa Jalla. Karena banyak anak berjumpa dengan TKW ya, yang di luar negeri meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya untuk mengais rezeki dia demi membiayai kehidupan anaknya supaya perjuangan seorang ibu ya. Baik, kalau pertanyaannya sekarang, apakah gaji ibu halal? Halal gaji ibu. Tapi memang dia telah melakukan kesalahan yang bukan berkaitan dengan gaji. Berkaitan dengan perizinan dia mungkin. Tadi dia visanya memang belum keluar ya. Seperti itu. Kadang-kala juga ada tenaga kerja yang ilegal ya. Dia melakukan dosa ketika dia menyelisih aturan pemerintah yang ada. Karena Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri kalian. Jadi tatkala memang tadi dia melakukan kesalahan dengan cara perizinan dia belum lengkap atau masih diurus, dia sudah bekerja, bahkan sudah bertahun-tahun dia bekerja untuk hal itu, insya Allah kalau gajinya halal karena kerjaan dia halal dan dia mendapatkan hal itu dengan keringat dia, tapi masalahnya masalah perizinan dia, bukan kerjaan dia, tapi perizinan dia yang berkaitan dengan surat menyurat atau ya urusan paspor dan visa tadi yang disebutkan hal itu. Jadi kalau seorang anak mau menggunakan duit itu untuk usaha, maka silahkan. Tapi nasihat anak, antum minta ibu segera kembali dan antum yang balik. Sekarang bekerja, kalaupun harus antum kalau anak laki-laki, antum yang harusnya berangkat ke luar negeri kerja nggak ada masalah, menggantikan posisi ibu. Biar ibu itu istirahat ya. Dia sudah capek ngandung kita 9 bulan. Capek dia melahirkan kita, mengurusin kita, terus dia harus lelah bekerja memberikan nafkah kepada kita. Dan jamaah, ana ini sedih ya. Karena banyak suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kala terjadi perceraian, sang anak ikut ibu, akhirnya sang suami ini nggak ngurusin. Padahal kewajiban memberikan nafkah itu 100% itu kewajiban seorang suami. Bapaknya itu yang wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Kalau sudah terjadi perceraian, anak itu tetap anakmu. Sampai kapanpun anak itu akan membawa nama bapaknya di belakangnya, bukan nama ibunya. Sehingga kau memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anakmu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Ini masih ada beberapa yang sudah resen nih Ustaz. Mohon izin waktunya. Kalau boleh. Untuk Bu Iyul, Mbak Iyul dari Essen Jerman, silakan di-unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu ya. Allahumma amin. Ustaz mau tanya, kalau misalnya tadi kan tentang tobat yang tertunda, kalau sedekah yang tertunda bagaimana Ustaz? Misalnya orang tua pernah mengatakan nanti kalau di tanah itu atau di kampung itu ada masjid bangun, ibu mau nyumbang buat masjid itu, tapi ternyata ibu meninggal. Nah, masjid itu dibangun berapa tahun kemudiannya? Apakah ada kewajiban dari kita sebagai ahli warisnya untuk ya kalau kita bersedekah atas nama orang tua tentu, tapi yang pernah diucapkan oleh orang tua tersebut, bagaimana Ustadz mengenai sedekah yang terima kasih. Subhanallah. Naam jemaah. Barakallahu fikum. Yang pertama ada yang namanya janji, ada yang namanya wasiat. Kalau janji itu ya sekedar janji. Kalau ibu meninggal dunia kemudian belum melaksanakan janjinya karena memang masjid itu belum dibangun. Sehingga ketika ibu meninggal dunia, harta ibu itu menjadi milik ahli waris. Apa yang harus dikeluarkan sebelum pembagian ahli waris? Allah Azza wa Jalla mengatakan, Min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Warisan itu dibagi setelah wasiat dilaksanakan, utang dilunasin. Kalau tadi janji itu tidak masuk. Karena memang tadi bukan wasiat dari ibu.
ibu berjanji dan belum sempat melaksanakan janji tersebut. Kalau anak-anak ingin melunasi, yaitu kembali kepada keridhaan anak-anak. Karena ini bukan wasiat. Tapi kalau wasiat, mau tidak mau, anak harus menunaikan itu wasiat. Tapi kalau janji, tidak wajib buat anak-anak. Kemudian jamaah, ini penting ya buat kita. Kadang-kala memang kala kita punya rizki, usahakan memang sudah dipisahkan. Contohnya kalau kita tadi mau bangun masjid ya, udah dipisahkan, duitnya dipisahkan, taruh amplop buat bangun masjid. Sehingga kita merasa itu bukan uang kita, sudah milik masjid, cuma masjidnya masih belum dibangun gitu. Itu sudah kita berikan tapi belum kita sampaikan kepada mereka. Itu insya Allah akan lebih nyaman bagi kita untuk memberikannya. Karena ketika jatuh jadi warisan, sekali lagi, kalau itu bukan wasiat, maka anak nggak wajib untuk menunaikan kalau sekedar janji. Tapi kalau dia wasiat, apa bedanya janji sama wasiat? Wasiat itu berkaitan dengan kematian. Kalau ibu mati, nanti mamanya 1/4 ini serahkan ke masjid. Itu wasiat. Tapi kalau nanti, kalau masjid itu bangun, ibu kepingin nyumbang sana mamanya. Ini janji, bukan wasiat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakallah khair. Wa iyyak. Boleh ada satu lagi Ustaz? Tafadhal, naam. Yang presen nih Ustaz. Naam, silakan. Untuk Pak Hazar, ini resen tadi, silakan di unmute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal Hazar. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Hayyakumullah. Begini Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari teman Ana Ustaz. Begini Ustaz, teman Ana itu waktu dulu tuh masih muda Ustaz. Dia kan sering pacaran Ustaz. Setelah pacaran mereka melakukan perzinahan Ustaz. Na'udzubillah. Setelahnya itu pasangannya itu hamil Ustaz. Dan mereka itu melakukan aborsi Ustaz. Yang dia tanyakan Ustaz, apakah tobatnya, apa yang harus dilakukan Ustaz untuk teman anak ini Ustaz, tobatnya dan amalan apa yang sepantasnya untuk dia Ustaz. Dan alhamdulillah dia bersama pasangannya Ustaz sudah menikah Ustaz dan dikaruniai seorang anak Ustaz. Nah Ustaz, jazakallahu khair, mohon penjelasannya dan nasihatnya Ustaz buat teman anak ini Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah, semoga para orang tua semakin sadar untuk menjaga anak-anak perempuan mereka. Berita pemerkosaan, anak-anak diperkosa sama kawan-kawannya karena tidak menjalankan syariat Islam. Dalam agama kita itu, Rasulullah SAW udah jelasin, tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiganya itu syaitan. Kadang-kala orang tua ngelihat anak perempuannya dibawa sama laki-laki, keluar, berboncengan, tahu-tahu pulang anaknya udah mati. Dibunuh, diperkosa dalam kondisi sudah mati. Masih kita nggak ngambil pelajaran. Bagaimana indahnya agama Islam memuliakan wanita. Bukan mengekang wanita. Memuliakan dia. Supaya tidak ada lagi yang melecehkan para wanita. Ada yang na'udzubillah dikasih minuman. Kemudian diperkosa bergilir berulang kali. Kemana bapak ibunya membiarkan itu anak perempuan keluar bersama laki-laki? Maka di sini tobatnya itu orang tuanya harus tobat.
selain yang berzina sendiri, dia harus bertobat. Karena kelalaian para orang tua kadang-kala membiarkan anak-anaknya seperti itu. Tapi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ya dia taubat dengan taubat dan nasuha. Memperbanyak amal soleh. Kemudian yang kedua berkaitan dengan janin tersebut. Di sini para ulama berpendapat yang menggugurkan itu janin, pagi setelah ditiupkannya ruh, dia punya kewajiban untuk mengganti. Bayar denda. Dendanya apa? Dendanya itu 1/10 dari atau 1/10 dari dia ibunya. Jadi kalau ibunya itu 50 ekor onta, maka 1/10-nya 5 ekor onta. Kalau enggak onta, sapi, 10 ekor sapi. Kalau kambing, mudah-mudahan enggak salah, dia ganti dengan 100 ekor kambing. Dia gantikan. Uang itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada keluarga itu anak. Selain ibunya dan selain yang membunuh. Kepada kerabat itu anak. Ini masalah yang kadang-kala kita lupa. Sehingga tobat kita nggak sempurna karena kita tidak melunasin apa yang jadi tanggung jawab kita. Jadi mereka yang mengaborsi itu punya kewajiban seperti itu. Maka kemudian perbanyak amal soleh. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima tobatnya dan tidak mengulangi lagi. Kemudian bagaimana dia bertugas untuk mengajak orang lain. Kalau dia melihat ada cowok cewek keluar tetangga dia perlu untuk ngasih nasihat mereka. Karena jangan sampai apa yang menimpamu menimpa mereka nanti. Dan anak-anak yang diaborsi dalam setahun itu entah berapa ratus ribu ya. Satu klinik kadangkala 32.000 yang diaborsi. Na'udzubillah min dzalik. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Untuk penanya berikutnya mungkin kami berikan kesempatan ke Bu Dwi Astuti Puspitorini di Essen Jerman. Silahkan di-unmute, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Saya punya teman Ustaz, dia muslimah dan dia itu curhat ke saya Ustaz tentang suaminya yang tidak mau ibadah. Jadi suaminya itu mu'alaf, jadi mereka itu menikah lalu suaminya itu bersyahadat sebelum pernikahan dan tidak pernah belajar Islam. Lalu istrinya itu berkata kepada saya bahwa suaminya itu Islam-Islaman, jadi tidak mau ibadah begitu Ustadz. Nah, saya itu sudah mencoba menasihatinya dengan lembut Ustadz. Saya bilang coba diajak terus suaminya dengan kelembutan dan didoakan juga. Namun dalam perkembangannya Ustadz, saya melihat gaya hidup dia sendiri itu jauh dari Islam. Jadi saya melihat sendiri waktu dia mengundang saya makan ke rumahnya itu, dia tuh menyuguhkan alkohol Ustadz ke suaminya itu. 20 tahunnya tidak pernah dia sering curhat ke saya. Ini bagaimana Ustadz menghadapi teman yang ini? Dia sudah berapa tahun menikah? 20 tahun? Artinya bagaimana Ustadz? Hampir 20 tahun Ustadz. Naam jamaah, subhanallah jamaah. Ya. At-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan-perempuan yang baik-baik itu pantasnya buat laki-laki yang baik. Dan sebaliknya. Namun
perempuan yang buruk itu pantasnya buat laki-laki yang buruk. Ahibati fillah, banyak di antara kita menikah itu lupa dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikah itu membina rumah tangga sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kadangkala kita menikah hanya melihat wajah, melihat harta. Kalau tadi dikatakan mu'alaf, yang tentunya dia mu'alaf tadi disebutkan memang bukan masuk Islam karena dia tertarik sama Islam, tapi dia masuk Islam karena tertarik sama perempuan. Bukan karena tertarik kepada Islam. Ya, secara hukum kita menerima keislaman dia ketika dia bersyahadat. Ini kita menghukum dia secara zahir. Yang kadang-kala tadi nggak sholat, nggak apa selama 20 tahun. Dan istrinya pun bukan muslimah yang taat gitu. Apa kewajiban? Ini kan pertanyaan kewajiban kawan ini. Maka kewajiban anti sekarang bagaimana menguatkan keislaman istrinya dulu nih. Kalau ternyata tadi istrinya menyuguhkan khomer dan merasa nggak berdosa, tapi dia curhat suaminya nggak sholat, ini itu. Maka sekarang bagaimana menguatkan keimanan istrinya, menguatkan keilmuan istrinya. Dengan cara mengajak dia belajar. Dan seperti sekarang nih, kita kajian, ajak dia untuk ikut kajian. Dan nggak ada alasan orang nggak ngaji sekarang jamaah. Nggak ada alasan. Apa alasannya? Oh, nggak ada mobil, tempat kajiannya jauh, nggak ada yang nganter. Ini itu sekarang kau duduk di rumahmu, kau dapat ikut kajian. Maka ajak itu istrinya untuk ikut kajian. Engkau share kepada dia info-info yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat buat dia ya. Ajak dia untuk mengaji Islam yang sebenarnya. Kemudian ketika dia sudah ngerti, bismillah dia baru bisa mentransfer kepada suaminya. Kalau enggak, gimana dia yang menyuguhkan khomer kepada suaminya? Bagaimana dia akan mentransfer keindahan Islam? Sedangkan dia melakukan yang dibenci oleh agama Allah Azza wa Jalla. Sambil anti mendoakan dia semoga dia dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir nih Bang. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan mungkin masih terkait dengan pertanyaan yang barusan. Tapi ini untuk yang masih merencanakan untuk nikah nih Ustaz. Siap. Jadi ini kelihatannya penting nih. Akan saya share dulu dan saya bacakan. Begini Ustaz. Pertanyaan yang pertama yang terkait dengan hal ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya apakah belum menikah di usia yang sudah cukup disebut menunda ibadah? Atau Allah yang menundanya agar bisa lebih baik lagi untuk bisa memantaskan diri atau berbakti kepada orang tua. Syukran Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang terkait juga mirip-mirip Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ana 1 tahun lalu mau diajak nikah ikhwan, tapi ikhwan ini minta 2 tahun baru menikah. Walaupun beda kota, Ana menolak karena takut ada dosa di dalamnya. Dan baru-baru ini Ana sempat menyapa ikhwan tersebut dan mencoba menasihati beliau karena Ana lihat beliau bukan mendekat kepada Allah tapi menjauhi dari Allah. Tapi nasihat-nasihat Ana diabaikan. Apa yang harus Ana lakukan? Apakah masih tetap memberi nasihat atau meninggalkan ikhwan ini? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang kedua ini kayaknya masih ada hati nih akhwat amani ikhwan ya. Ya berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Ketika seorang menunda pernikahan karena ada sesuatu. Contohnya dia memang ingin berbakti sama orang tuanya. Dan dia alhamdulillah bisa menjaga diri dari fitnah wanita. Artinya dia menunda pernikahan tanpa dia berbuat dosa. Karena ada orang menunda pernikahan untuk berbakti sama orang tua, tapi dia berbuat dosa. Na'udzubillah berzina umpamanya.
Tapi kalau ini lelaki, alhamdulillah dia menunda pernikahan dalam kondisi dia ingin membahagiakan orang tuanya, insya Allah nggak ada masalah buat dia. Karena sekarang kan dua-duanya ibadah. Tadi kalau kita bicara berbakti sama orang tua ibadah, menikah juga ibadah. Tapi kan hukum pernikahan ini sebenarnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah aja buat dia. Nantinya tergantung kondisi dia. Namun kalau sekarang bisa jadi makruh dan bisa jadi haram nantinya. Tinggal sekarang dia melihat. Kalau posisi dia, alhamdulillah, anak posisinya aman Ustaz. Anak masih bisa nahan diri dan anak bisa fokus berbakti sama orang tua tanpa melakukan dosa, silahkan. Jadi menundanya nggak ada masalah buat dia insya Allah. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan ikhwan nih, yang mungkin si akhwat ini ia melihat mungkin dia berkawan di medsos atau berkawan di mana sehingga dia dapat melihat kondisi ikhwan tersebut. Kita nih watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan kepada kebaikan, saling mengingatkan kepada kesabaran. Tatkala kita ngelihat dia melakukan sebuah kemaksiatan, ya kita tegur dia, selesai. Kewajiban kita laksanakan, kita doakan dia. Kalau bicara meninggalkan itu ikhwan, kalau memang tadi anti memang nggak mau menikah sama dia, selesai, anti tinggalkan. Dan sampaikan kepada dia kalau memang jodoh, insya Allah nggak kemana gitu loh. Tapi jangan sampai dalam proses menunggu 2 tahun tadi, di situ yang seperti yang anti takutkan akan terjadi dosa. Semoga Allah menjaga kita dan ahibati fillah. Banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu ya tugas kita, karena kita nggak pernah berhenti berbuat dosa sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan.